Juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu ada, kan, bro. saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma, nonsen. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oh, oke. Nggak ada, brother. Salam teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jumpa lagi dengan saya Yudi Nenobesi. Senang sekali bisa kembali menyapa teman-teman sekalian. Dan kali ini saya akan menanggapi satu video yang sudah kita tonton bersama di awal tadi, yaitu pernyataan daripada saudara Denny Sumargo terkait dengan jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada perbincangan antara Denny Sumargo bersama dengan seorang yang sedang viral di dunia media sosial, yaitu pesulap merah ya beberapa waktu belakangan ini, dan mereka memperbincangkan beberapa hal dan juga secara khusus mereka memperbincangkan terkait dengan doktrin-doktrin kekristenan, dan salah satunya berbicara tentang jaminan keselamatan di dalam kekristenan. Nah, dari pernyataan saudara Denny Sumargo tersebut, teman-teman, kita bisa menyimpulkan dua hal di dalam pernyataan tersebut, yaitu yang pertama, Denny Sumargo menyatakan bahwa di dalam kekristenan tidak ada jaminan keselamatan, atau dalam kekristenan tidak ada jaminan manusia itu dapat masuk surga. Ya, dengan kata lain, di dalam kekristenan itu tidak ada yang namanya anugerah keselamatan atau keselamatan secara cuma-cuma. Dan tentu saja ini membutuhkan usaha manusia. Karena itulah Denny Sumargo mengatakan ada kemungkinan 50-50. Artinya, manusia harus menambahkan atau manusia harus berjuang agar dia dapat diselamatkan. Jikalau keselamatan itu bisa berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan hanya memberikan 50-nya saja, dan manusia perlu menambahkan ya 50-nya lagi atau separuhnya lagi agar dapat diselamatkan. Dan yang kedua, Denny Sumargo menyatakan bahwa ajaran bahwa ada jaminan keselamatan atau jaminan masuk surga di dalam kekristenan, maka itu adalah ajaran yang nonsens, ya, ajaran yang omong kosong belaka. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, apakah benar di dalam kekristenan secara khusus dalam Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada jaminan keselamatan itu sendiri ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, satu bagian firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita, yaitu dari Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang 9. Dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, teman-teman yang terkasih, ayat ini sudah sangat jelas menekankan bahwa keselamatan itu semata-mata hanya karena anugerah, atau keselamatan itu semata-mata hanya karena kasih karunia. Dengan kata lain, keselamatan itu 100% anugerah, atau keselamatan itu 100% adalah kasih karunia. Kita tidak menjumpai di sini keselamatan itu adalah anugerah plus usaha manusia, atau keselamatan itu adalah kasih karunia plus jasa perjuangan daripada manusia. Ketika berbicara tentang kasih karunia, maka kasih karunia itu berarti pemberian secara cuma-cuma atau sesuatu yang didapatkan secara gratis, atau bisa kita katakan itu adalah hadiah yang kita terima. Jikalau kita bekerja dan mendapatkan, maka itu bukan kasih karunia. Kita bekerja atau berusaha atau kita berjasa dan mendapatkan sesuatu, maka itu bukan anugerah, itu bukan kasih karunia, tetapi itu adalah upah. Nah, karena itu ketika berbicara tentang keselamatan itu, nah, tidak ada sedikit pun kita ya bersumbangsi, apalagi dikatakan 50-50 atau 50% untuk memperoleh yang namanya keselamatan itu. Keselamatan itu didapatkan dengan cuma-cuma. Karena itu kalau teman-teman membaca ya apa yang dikatakan Alkitab secara khusus dalam Efesus 2 ini ya, Efesus 2 pada ayat yang pertama, ayat sebelumnya sampai dengan ayat yang ke-7, kita lihat di sana bahwa anugerah atau ya anugerah keselamatan atau kasih karunia itu ya diberikan oleh Allah itu sendiri. Ya, dikaruniakan oleh Allah itu sendiri di dalam atau melalui Yesus Kristus.
Keselamatan itu karena kasih karunia, itu berarti bahwa kita ini, ya setiap kita, ya siapapun juga kita tidak bersumbangsi apa-apa. Bahkan 1% pun kita tidak bersumbangsi. Keselamatan itu semata-mata karena pekerjaan daripada Yesus Kristus, atau yang sudah kita sering dengarkan, yaitu keselamatan itu sendiri didapatkan karena ada pengorbanan, ya ada tindakan pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kita baca pada ayat 8 dan 9 tadi dikatakan bahwa itu bukan hasil usaha kamu. Keselamatan itu bukan hasil usaha kamu. Itu bukan hasil pekerjaan kamu. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaan kamu. Keselamatan itu adalah hasil dari pekerjaan Kristus. Keselamatan itu adalah hasil daripada karya Kristus. Dan sebaliknya, jikalau kita berpikir bahwa mengira bahwa kita dapat menambahkan sedikit saja perbuatan baik atau usaha kita, jasa kita, agar kita juga lengkap memperoleh keselamatan itu, maka firman Tuhan mengatakan bahwa itulah kesombongan hati kita. Itulah keangkuhan kita. Kenapa? Karena yang pertama, kita tak menghargai karya Yesus yang sudah lengkap atau sudah cukup, sudah lunas dilakukan oleh Dia. Dan yang kedua, kita merasa bahwa kita mampu dan kita tidak butuh yang namanya anugerah keselamatan itu. Paulus mengatakan ini, teman-teman, dari kitab Efesus ini, ya. Ini bukan berarti bahwa Paulus itu dulunya adalah orang yang hidupnya sembarangan, orang yang hidupnya tidak beraturan, orang yang hidupnya tidak disiplin, orang yang hidupnya tidak taat pada hukum, ya hidupnya tak karuan begitu ya, seperti orang-orang yang tidak kenal Tuhan dan sebagainya. Tidak, teman-teman. Sebaliknya, ketika Paulus mengatakan bagian ini dan kita melihat masa lalu Paulus itu adalah orang yang sangat ketat dan taat di dalam hukum Taurat. Dia adalah seorang Yahudi dan dia adalah seorang Farisi. Dan dikatakan pada bagian-bagian lain bahwa terkait dengan hukum Taurat, Paulus mengatakan bahwa dia tidak bercacat celah. Jadi kalau mau gunakan standar perbuatan baik, ya, mau menggunakan standar usaha ketaatan manusia untuk memperoleh keselamatan, maka saya berani mengatakan bahwa mungkin Paulus ini adalah orang nomor 1 yang akan berada di baris terdepan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi apa yang kita baca ya dari Efesus dan juga dari kitab-kitab yang lain, dari surat-surat Paulus, ya justru Paulus menyadari bahwa dia dan jemaat Tuhan ya adalah orang-orang yang layak untuk dimurkai. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita menonton video tersebut, video dari percakapan dari Denny Sumargo bersama dengan pesulap merah, sebenarnya di dalam perbincangan itu Denny Sumargo juga mengutip secara tidak langsung dari Yohanes 14 ayat 6, yaitu dari perkataan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Denny Sumargo memakai beberapa kalimat atau kata daripada Tuhan Yesus itu tentang jalan, kebenaran, dan hidup. Namun dia tidak menyelesaikan kutipan tersebut secara utuh atau secara lengkap. Nah, kalau kita membaca secara lengkap daripada Yohanes 14 ayat 6, ya dikatakan seperti ini, "Akulah jalan dan keselamatan dan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, teman-teman, kata melalui aku ini adalah sebuah frasa yang penting, teman-teman. Ini bukan hanya sekedar berbicara tentang jalan biasa yang sudah disiapkan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Denny Sumargo, ya. Jalan Tuhan siapkan dan tergantung bagaimana kamu berjuang melalui jalan itu, tergantung bagaimana kamu mengubah diri kamu dan kamu berjuang, dan pada akhirnya kamu bisa sampai di ujung jalan dan pada akhirnya kamu menjadi selamat. Bukan seperti itu yang dimaksudkan, ya. Kata melalui aku ini setidaknya berbicara tentang dua hal, teman-teman, yaitu yang pertama, kata melalui aku ini berbicara tentang keselamatan yang akan Yesus tuntaskan atau Yesus karyakan atau genapkan atau siapkan melalui jalan salib, ya, bagi setiap manusia berdosa. Pada saat Yesus mengatakan ini, ingat bahwa dia sedang menuju kepada jalan salib itu. Karena itu melalui aku ini berbicara bahwa Yesuslah yang akan menuntaskan, menggenapkan, menyiapkan yang namanya keselamatan itu. Dan yang kedua, kata melalui aku ini itu berbicara tentang kalian harus percaya atau beriman kepada aku, kepada Yesus Kristus, tentang apa yang akan aku lakukan, karyakan, yaitu keselamatan itu.
sehingga pada akhirnya ya kalian memperoleh yang namanya keselamatan, atau kalian bisa sampai kepada Bapa, atau kalian bisa sampai kepada surga. Jadi ya kita harus merespon apa yang sudah dilakukan atau dituntaskan, dikerjakan, digenapkan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, teman-teman, sampai di sini kita sudah bisa melihat dengan jelas ya, setidaknya dari dua bagian firman Tuhan, yaitu dari Efesus 2 ayat 8-9 dan juga dari apa yang Denny Sumargo sendiri kutip, yaitu dari Yohanes 14 ayat 6. Dan kita bisa menarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, keselamatan itu ya adalah anugerah semata, dan ini berarti bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di situ ada sebuah jaminan keselamatan, dan itu jelas diajarkan oleh Alkitab. Tidak ada sumbangsi sedikit pun dari setiap kita manusia, apalagi kita bersumbangsi sebesar 50%, seperti yang dikatakan oleh Denny Sumargo. Itu adalah hal yang bagi saya mustahil. Ya, hanya orang-orang sombonglah, orang-orang yang angkuhlah yang merasa mereka mampu menyelamatkan diri mereka sendiri dengan usaha mereka sendiri. Yang kedua, teman-teman, jika kita benar-benar paham siapa diri kita, yang adalah manusia berdosa yang tidak pernah luput daripada yang namanya kesalahan, dan kita paham siapa itu Allah yang kudus, yang selalu menuntut yang namanya kesempurnaan, maka saya percaya bahwa ini ya ajaran keselamatan yang cuma-cuma, yang adalah anugerah, itu adalah jaminan keselamatan di dalam kekristenan, itu bukan ajaran yang nonsens seperti yang dikatakan oleh Denny Sumargo. Ini bukan ajaran yang berisi kebohongan semata, ya ajaran yang bodoh, ajaran yang konyol. Sebaliknya, bagi saya ini adalah ajaran yang agung, ajaran yang mulia, ajaran yang luar biasa yang tidak ditemukan dimanapun. Dan ini adalah ajaran yang menjadi inti di dalam Alkitab, bahwa Allah yang penuh dengan anugerah, penuh dengan rahmat itu memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya kepada manusia berdosa melalui Kristus Yesus, dan itu diberikan secara cuma-cuma karena manusia tidak sanggup untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Karena itu teman-teman, yang ketiga, kita perlu merespon keselamatan yang telah dikaryakan oleh Yesus Kristus, keselamatan yang telah diberikan secara cuma-cuma itu kepada manusia berdosa. Kita perlu merespon dengan percaya kepada Dia secara sungguh-sungguh, bukan sekedar beragama Kristen, tetapi benar-benar perlu percaya sungguh-sungguh kepada Dia yang telah menganugerahkan keselamatan itu secara cuma-cuma kepada setiap kita. Ya, demikian video singkat daripada saya menanggapi apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo terkait dengan jaminan keselamatan dalam kekristenan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman yang menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam, Tuhan Yesus memberkati.